Ya, inilah orangnya. Oke. Siapa yang baru melihat secara langsung? Secara langsung, kalau YouTube mah nggak usah ngomong. Hah? Oh, sebagian yang lain belum pernah melihat secara langsung ya. Baik, Pak Lo, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Tuh, luar dari cara ngomongnya aja kena. Kita ini investor ini kadang emosional, ya kan? Sahamnya, ini apa ini? Nah, Pak Lo dari cara ngomongnya udah beda. Tapi ada satu hal Pak Lo yang saya luar biasa dari Bapak nih. Ada sebuah, ya apakah ini bisa dikatakan quote ataukah ini adalah prinsip. Jadi saya melihat bahwa menjadi investor itu harus memiliki sifat RTI. Seingat saya RTI itu adalah salah satu aplikasi yang kadang anak-anak investor itu buat intip pergerakan saham gitu ya. Tapi ternyata RTI-nya itu adalah reading, thinking, and investing. Jadi investing harus reading, harus thinking. Ayo, berapa banyak yang investing tanpa reading dan tanpa thinking, tapi pakai emosional, pakai karena temen, kata temen saya, nggak bisa. Pak Lo, kenapa kita harus RTI? Sebelum saya menjawab pertanyaan, Siap. saya sapa dulu Monggo. yang saya hormati Kepala Bagian OJK Sumatera Selatan Pak Sofan, yang saya hormati Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan Pak Hari Mulyono, yang saya hormati Pak Rusbandi, pengurus Yayasan MDP, yang saya hormati Wakil Rektor 2, 3, dan 4, dari Semarang dan juga dari Surabaya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pertanyaannya, kenapa harus RTI? Ya, itu yang saya lakukan setiap hari ya, sebagai seorang investor saham, karena membaca itu sangat penting. Jadi saya setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9 itu saya biasanya bangun dan saya mengambil koran, 4 koran di depan rumah saya. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak langganan koran ya. Saya masih bayar 4 koran 910.000 karena udah baca koran 40 tahun terus berhenti. Gimana rasanya gitu? Karena dari koran itu kita bisa dapat informasi dari para jurnalis. Jurnalis mencari berita tentang perusahaan publik. Saya nggak usah cari berita, cukup baca koran, ya, baca berita di media sosial, baca laporan keuangan perusahaan publik. Jadi ketika ada sesuatu tentang saham A, langsung saya buka RTI tadi ya, aplikasi RTI. Langsung saya tahu ini perusahaan wonderful company atau saham kucing kurang ya. Jadi yang kucing kurang saya udah nggak lanjut ya, udah nggak baca, saya udah nggak lihat lagi ya. Kemudian dari jam 9 jam perdagangan dimulai sampai jam 4.15 itu bagian investing ya, pagi reading and thinking sampai 4.15, jam 4.15 market tutup. Saya biasanya sleeping, tidur. Saya langsung naik ke ranjang, nyalain AC, saya tidur 1-2 jam sleeping. Selesai saya mandi, makan, mulai lagi saya reading lagi.
sleeping shareholder, investor tidur, hanya lihat uang perusahaan diambil dan saya nggak bisa melakukan apa-apa ya. Yang kedua, tentu kita dari annual report itu kita bisa tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, ya. Bidang yang bagus atau usaha yang jelek atau usaha yang bagus. Yang ketiga, kita bisa tahu perusahaan ini labanya berapa, labanya besar atau kecil, apa ini perusahaan rugi. Yang terakhir, kita bisa tentu harus melakukan valuasi perusahaan ini mahal atau murah. Biasanya saya pakai pendekatan yang sangat simple, sederhana. Cukup anak SD aja, tamatan SD bisa, ya, karena hanya pakai price to book, pendekatan price earning ratio yang sederhana itu. Lihat teman-teman, saya pakai kaos bunyinya simple is perfect. Yang sederhana itu, yang mudah itu justru yang sempurna, gitu pendekatan saya. Supaya kita tidak rugi, kita tahu perusahaan yang kita beli itu apa. Yang kedua, supaya tidak rugi, kita harus beli perusahaan yang under value, ya, yang murah. Di dunia nyata tidak ada Mercy yang dijual harga bajai, tapi di bursa saham ada, karena di situ banyak orang yang tidak tahu apa yang dia miliki, harga murah pun dia jual. Kalau kita beli perusahaan tadi, semua orang di dunia ini mengatakan saham itu high risk high gain. Orang yang tahu dia seorang ahli dan pakar, dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang baru, orang awam, dia bukan membeli saham yang high risk high gain, tapi high risk low gain. Tentu supaya kita tidak rugi, harus beli saham yang under value, ya, yang harga Mercy, yang dijual harga bajai. Tentu itu mengurangi risiko kita, ya. Kalau kita beli Mercy harga bajai, tentu margin of safety kita, keamanan kita besar, dan hanya bisa untung susah rugi. Tapi sebaliknya masyarakat kenapa pada rugi? Karena dia tidak beli Mercy harga bajai, tapi yang dibeli adalah bajai harga Mercy. Karena pengaruh dari tukang pom-pom, influencer itu sangat berbahaya itu, ya. Kalau kita dengar uang kita habis, ya. Tidak boleh rugi, karena apa? Kalau kita rugi, kita bisa stres tuh. Betul. Bisa stres kalau rugi. Bisa ada gangguan mental lagi. Yang terberat bunuh diri. Jadi aturan itu sangat penting. Jangan rugi. Jangan. Aturan nomor 2, lihat aturan nomor 1. Kira-kira gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Cuma Pak Lu, problemnya sektornya nggak salah. Jadi perusahaannya nggak boleh, karena ada peraturan OJK. Nggak boleh memberikan rekomendasi. Nanti kalau memberikan rekomendasi, investornya rugi, lapor ke OJK kan tidak sanksi. gara-gara Pak Lu gitu. Pak, saya bertanya. Sektor. Ya, Pak. Itu lagi, itu Pak Bulu. Mereka udah mukanya tuh berharap semua tuh Pak Lu. Sambil dicatat tuh. Selain sektor itu bagus dan valuasi harga sahamnya murah, ya. Jadi kalau sektornya bagus, yang valuasinya mahal juga saya nggak suka, ya. Ini saya sebut 2 sektor yang bagus dan murah valuasinya, yang sangat saya cintai. Dua-duanya saya investasi. 1 bank, 1 tambang batu bara. Kenapa bang? Ya, ada bank yang bisa cuan 50 triliun, ada bank yang mungkin
ini bisa cuan 60 triliun. Lihat tahun lalu ada tambang batu bara yang cuannya 30 triliun lebih. Ya, saya nggak sebut angka pasnya, nanti ketahuan soalnya. Permisi tanya, ada nggak sektor usaha lain yang bisa cuan 60 triliun, 30 triliun dan valuasinya murah? Kalau bank banyak yang diperdagangkan di valuasi price to book di bawah 1. Tambang batu bara ada yang saham PI-nya hanya 3 kali, ya murah-murah. Jadi dua sektor itu adalah sektor yang saya sukai. Pokoknya kalau sektor yang lain udah kalah semua deh. Cuma buat pemanis saja kali ya. Mainnya banyak di sektor perbankan dan sektor tambang gitu Pak. Ya, batu bara. Dan memang apalagi ini akhir tahun kayaknya Pak Lu, apakah akan ada uptrend untuk yang sektor tambang terkait dengan kira-kira melihatnya? Tergantung harga batu bara. Tergantung harga batu. Kalau harga batu bara naik, harga sahamnya juga kan. Harga batu bara naik, perusahaan tambang batu bara cuannya tambah besar. Betul. Otomatis harga sahamnya akan mengikuti naik. Tapi kalau harga batu bara yang turun, tambang-tambang batu bara cuannya mengecil, tentu akan diikuti harga sahamnya juga turun. Tergantung harga batu bara. Baik teman-teman, saya lihat Sekarang dia kalah kekayaannya dengan Bill Gates, Microsoft, Jeff Bezos yang punya Amazon. Ya. Tapi kekayaan Warren Buffett meskipun nggak terkaya ada 118 miliar dolar. Coba tolong kaliin kali 15.000 berapa? Berapa tuh ya? hitung nolnya aja susah ya. Mungkin 1.700 triliun kali ya, mungkin 1.700 triliun. Jadi seorang investor saham bisa memiliki uang sampai 1.700 triliun. Contohnya udah ada Warren Buffett. Jadi menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Warren Buffett umur 93 tahun, dia masih cuan dari saham Apple 1.720 triliun. Mungkin masyarakat kita kalau usia 93 duitnya udah habis, nggak punya. Hanya Buat berobat. harus minta belas kasihan dari putra putrinya, ya karena udah nggak ada. Tapi bapak bilang pada pensiun, Warren Buffett 93 pak, masih bisa cuan 1.700 dolar. Belinya apa? Beli saham satu Apple dan tidur. Jadi ingat, menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Kalau orang tanya saya, kapan bapak berhenti main saham? Aduh, Om Berat yang nasihatin saya suruh berhenti. Namun dipanggil sama satu orang terkaya di Indonesia. Udah kamu berhenti aja main saham, usaha di sektor real. Jawaban saya adalah, kalau saya bisa menjadi kaya dengan tidur, buat apa saya berusaha? Capek, pusing, menyita waktu dan belum tentu cuan. Jadi saya merasa jadi seorang investor saham itu adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Orang mengajak saya berbisnis apapun, nggak mungkin mau saya. Nggak bakal mau ajakin saya berbisnis apa. Ngapain berbisnis? Saya tidur aja bisa kaya kok. Ngapain saya berusaha? Capek. Terima kasih, itu jawaban saya. Tapi jangan itu diikutin ya, nanti pada mau tidur semua biar kayaknya beda frekuensi men. Saya jawab itu saya. Itu Pak Tapi Lu. kalau mahasiswa mahasiswi
Nggak boleh, kalau tidur tambah susah. Orang yang tidur bisa kaya itu kalau dia punya saham wonderful company. Ya. Kalau belum punya, mahasiswa sudah tamat, harus kerja keras, harus kerja keras, hidup hemat dan sederhana. Ya. Sisa uangnya diinvestasikan, harus kerja keras ya. Kecuali ya, itu Pak, apa dari saya Pak? Kerja keras, hidupnya hemat gitu ya, ya sederhana gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman terpacu habis ini jadi investor handal gitu ya. Banyak sekali sebenarnya kalau ngomongin edukasi udah banyak lah, jebak sama yang dipompong itu ya Pak ya. Berasa tukang pom-pom influencer itu biasanya dia pom-pom saham yang kinerjanya jelek dan valuasinya mahal. Kalau kita beli ya kan rugi. Jadinya tadi mentransfer uang yang orang nggak sabar kepada orang yang sabar itu yang bahaya ya. Baik, tadi saya janji yang sebelah sini. Jangan lupa Ilmu yang sederhana, ilmu yang sederhana, mudah dan sederhana. mudah dan sederhana gitu ya. Tadi Bapak kurang tuh, Apa lagi Pak? kan ada harta karun. Kalau Anda ingin menjadi orang yang kaya, Bursa Efek Indonesia adalah tempatnya. Oh, Bursa Efek Indonesia adalah tempat mentransfer orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Pak Lo, Pak Hari, terima kasih. Bahagia rasanya hari ini kami teman-teman di sini juga mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk mampir. Kita kasih aplaus buat Pak Hari dan Pak.